Senjata ini ditafsirkan berbeda oleh peneliti. Ia mungkin merupakan manjanik yang melempar bom petir, senjata api, meriam, atau roket. Tidak menutup kemungkinan bahwa senjata bubuk mesiu yang dibawa pasukan Mongol Cina berjumlah lebih dari satu jenis. Apakah senjata ini yang menjadikan Nusantara disegani di masa lampau? Kita akan simak video kali ini mengenai senjata mengerikan era Majapahit. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan tuliskan ide kreatif positifmu di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan lebih banyak menginspirasi. Let's go! Cetbang, juga dikenal sebagai bedil, warastra, atau meriam coak, merupakan senjata jenis meriam yang diproduksi dan digunakan pada masa Kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai tahun 1527 Masehi, dan kerajaan-kerajaan di Nusantara setelahnya. Ada dua jenis utama dari cetbang. Cetbang bergaya timur yang bentuknya mirip meriam Cina dan diisi dari depan. Kemudian satunya lagi cetbang bergaya barat yang berbentuk mirip meriam Turki dan Portugis, diisi dari belakang. Ada juga nih, cetbang berjenis meriam tangan dari perunggu, yang ditemukan di Sungai Brantas, dengan lubang penggalak timbul berbentuk lingkaran. Mulut meriam ada di bagian kanan, sedangkan bagian kiri adalah tempat menancapkan galah. Kata cetbang tidak ditemukan dalam bahasa Jawa kuno. Ia kemungkinan berasal dari kata Cina congtong, yang juga mempengaruhi kata Korea, congtong. Istilah meriam coak berasal dari bahasa Betawi yang berarti meriam terbuka atau terkuak, merujuk pada bagian belakangnya. Ia juga bisa secara sederhana disebut sebagai coak. Cetbang, dalam bahasa Jawa kuno disebut sebagai bedil. Ia juga disebut sebagai warastra, yang bersinonim dengan bedil. Warastra adalah kata Jawa kuno. Ia berarti panah sakti, panah ampuh, panah dahsyat, atau panah unggul. Tapi yang pasti bukan panah asmara ya. Asik. Teknologi senjata bubuk mesiu diperkirakan masuk ke Majapahit pada saat invasi tentara Kubilai Khan dari Tiongkok di bawah pimpinan Ike Mese, yang bekerja sama dengan Raden Wijaya saat mengguling Jaya Katuang pada tahun 1293. Saat itu, tentara Mongol menggunakan senjata yang disebut Pao ketika menyerang pasukan Daha. Senjata ini ditafsirkan berbeda oleh peneliti. Ia mungkin merupakan manjanik yang melempar bom petir, senjata api, meriam, atau roket. Tidak menutup kemungkinan bahwa senjata bubuk mesiu yang dibawa pasukan Mongol Cina berjumlah lebih dari satu jenis. Stamford Raffles menulis dalam bukunya The History of Java bahwa pada tahun 1247 Saka, 1325 Masehi, meriam telah banyak digunakan di Jawa terutama oleh Majapahit. Tercatat bahwa kerajaan-kerajaan kecil di Jawa yang meminta perlindungan pada Majapahit harus menyerahkan meriam mereka kepada Majapahit. Majapahit di bawah Mahapati Perdana Menteri Gajah Mada bertugas tahun-tahun 1331 sampai tahun 1359, memanfaatkan teknologi senjata bubuk mesiu yang diperoleh dari dinasti Yuan untuk digunakan dalam armada laut. Salah satu catatan paling awal tentang adanya meriam dan penembak artileri di Jawa adalah dari tahun 1346. Nah, inilah penampakan foto-foto dari senjata cetbang ini, dan kita bisa segera tahu mengapa Nusantara dulu sangat perkasa ya. Bagaimana enggak, zaman dulu aja sudah menggunakan meriam brutal, seperti itu ya. Walaupun awal mulanya diperkenalkan dan dibawa oleh pasukan Mongol, dan Majapahit mengambilnya, bahkan memproduksinya juga, sebagai senjata menumpas musuh, maka jadilah kerajaan Nusantara yang ditakuti pada masa era kejayaannya. Salut deh sama sejarah kerajaan bangsa Indonesia. Nah, gimana menurut kalian cetbang ini? Pastinya banyak memberikan keuntungan ya geng, buat sejarah bangsa kita. Apakah menurut kalian kerajaan Nusantara tetap akan berjaya tanpa senjata ini? Yuk diskusi di kolom komentar. Oh iya, untuk yang baru berlangganan, jangan lupa aktifkan tanda loncengnya ya guys, supaya kamu bisa langsung OTW ke video terbaru kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan kami akan tetap menemani hari kalian dengan lebih bermakna. So, stay tune.